Ustadz, saya kalau halal bihalal ini lalu kemudian tak sempat melaksanakan puasa 6, tak ada halangan. Karena kata Nabi, faman syaa falyuftir, siapa yang mau teruskan puasanya, siapa yang mau silakan batalkan. Jadi mana tahu siang ini ada di antara bapak ibu yang berpuasa, faman syaa falyuftir, siapa yang mau batalkan, sudah dapat pahalanya. Faman syaa falyasum, siapa yang mau silakan teruskan puasa. Kalau kita ngajinya sama, insya Allah tuan rumah tak akan tersinggung. Ustaz Al-Naf insya Allah tak tersinggung kalau ada bapak ibu yang berpuasa. Saya ke rumah Pak Haji Edward Sanger bersilaturahim, diminta untuk makan. Saya mohon maaf Pak, saya puasa. Beliau tak tersinggung, ibu pun tak tersinggung. Kenapa? Karena ngajinya sudah satu frekuensi. Oh sombong kali, macam penghuni surga saja. Enggak. Karena kita sudah tahu hadisnya, siapa yang mau berpuasa teruskan, siapa yang tak mau puasa batalkan, silakan. Kenapa Ustaz tak batalkan? Berarti Ustaz tak menghormati tuan rumah. Karena kalau saya terus tak puasa sampai habis Syawal, saya tak akan puasa. Karena tiap hari ada terus undangan halal bihalal, ada terus. Nanti sampai habis Syawal tak puasa. Sementara kita berceramah kemana-mana, puasa sunat, puasa. Ustaz tak puasa. Saya menyipak dia ke dalam. Nah itu. Jadi jamaah sudah paham. Man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, tsumma atsba'ahu sittan min Syawal, diiringinya 6 hari di bulan Syawal, kana qausiyamid dahri, sama macam puasa sepanjang tahun. Itu diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kata beliau, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang membuat satu kebaikan dibalas 10. Jadi 30 hari kali 10 300, ditambah 6 hari tambah 10 kali 10 60, 300 tambah 60 pas setahun 360 hari. Yang mampu baik, yang tak mampu jangan berkecil hati, karena amal kebaikan tidak dilihat dari satu pintu saja. Makanya pintu-pintu surga itu bermacam-macam. Ada yang masuk dari pintu babur Rayyan karena banyak puasa. Ada yang masuk dari pintu babus sedekah karena berwakaf berinfak sedekah. Ada yang masuk dari pintu babus shalah karena banyak solat-solat sunatnya. Ada yang masuk dari pintu babul jihad karena dia mujahid fisabilillah. Ada yang masuk dari pintu babil kazimin al-ghaiz karena menahan amarah. Tapi ada orang yang masuk min haitsu syaa, masuk dari pintu surga yang mana dia mau. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk pintu surga dari mana saja pun bisa masuk, insyaallah. Jangan sampai kita termasuk orang yang mau masuk dari pintu manapun tak masuk. Nauzubillah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan sekarang ini adalah bulan Mei. Saya kalau ditanya orang apa arti bulan Mei ini Pak Ustaz, belum bisa menjawab. Karena tak tahu saya apa arti Mei. Maybe yes, maybe no. Tapi kalau bulan Arab ini, bulan hijrah, bulan Islam ini Syawal. Syawal artinya kalau ada timbangan, timbangan duduk, bukan timbangan duduk, timbangan neraca yang dipakai zaman dulu, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Kalau diletakkan satu alat penimbang, satu yang ditimbang, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Yang naik ke atas itu menurut bahasa Arabnya Syawal. Semua ekor binatang itu turun ke bawah. Ekor kucing, ekor kambing, ekor unta, ekor ayam. Tapi ada satu binatang yang ekornya naik ke atas, kalajengking. Orang Arab menyebutnya Syawal. Kalau ada seekor unta yang mulutnya dikerubungi lalat, lalu dia menaikkan ekornya untuk mengusir lalat, maka orang Arab menyebutnya Syawalatil ibilu. Syawal, melihat penggunaan 3 tadi, maknanya adalah meningkat, naik ke atas. Jadi kalau meningkat, layaklah kita menyebut bulan ini Syawal. Jadi mohon nanti YTWU memberikan laporan kalau meningkat ini wakaf sedekah ini Syawal. Tapi kalau tidak, bulan Mei aja lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Ustadz, keluar dari bulan Ramadan kemarin saya memang ada peningkatan, 3 peningkatan. Meningkat ilmu karena banyak majelis taklim Ramadan. Meningkat amal karena di bulan Ramadan banyak amal tarawih, iktikaf sampai ke duri. Meningkat takwa karena selama di bulan Ramadan merasakan pengawasan Allah SWT.
Tapi kalau yang meningkat nih 3, kolesterol, berat badan, diabetes, gula darah, layak juga untuk Syawal, karena itu resiko dari segala yang sudah kita makan, kita konsumsi. Makan itu baik, karena makannya orang beriman adalah ibadah. Untuk apa? Liyuqima sulbahu, menegakkan tulang belakang supaya ibadahnya kokoh. Syarat solat yang paling bagus baik adalah tegak berdiri, kecuali orang yang sakit boleh duduk dan berbaring. Maka ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna sesuatu yang wajib kecuali ada dia, maka dia pun ikut wajib. Berwudu mesti, solat mesti berwudu, dan untuk bisa dapat air itu mesti ada timba. Maka membeli timba itu ikut menjadi wajib, karena dia menjadi penyempurna. Begitu jugalah dengan makan ini. Silakan makan, silakan minum, tapi niatnya untuk menegakkan tulang belakang supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna halal bihalal sudah kita kaji. Memaafkan sudah, minta maaf sudah, minal aidin sudah, wal faizin sudah, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal sudah, makna Syawal sudah. Yang ke-8 adalah bagaimana hubungan kita yang sudah baik ini tetap kita jaga. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Pak Ustadz, bagaimana cara kami supaya istiqomah Pak Ustadz? Berjamaah. Mana jamaahnya? Inilah jamaah kita, jamaah YTW. Bagaimana supaya kami istiqomah Pak Ustadz? Tengok orang mati. Di mana Pak Ustadz? Itu terus ke sana, belok kiri. TPU Covid. Balehonya belum dibuat, tapi insya Allah akan dipasang di depan. Singgahlah ke YTWU sebelum TPU. Karena kalau sudah ke TPU, jangan datang ke YTWU. Anak-anak ini takut sama hantu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-sering ziarah kubur, tujuannya supaya jangan sampai kita ini berbangga menyombongkan diri. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tengok orang kena musibah, tengok orang yang sakit. Idza maridha, kalau ada saudaramu sakit, fa'udhu, tengok dia. Idza mata, kalau dia mati, fattabi'u, iringkan jenazahnya. Man syahidal janazah hatta tusalla 'alaiha, siapa yang menengok jenazah sampai ikut salat jenazah, lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta tudfana, siapa yang menengok jenazah sampai dikebumikan, dimakamkan, mengantar masuk ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Istiqomah ini dengan berjamaah. Kenapa orang tak istiqomah? Karena tak berjamaah. Kenapa orang tak berjamaah? Karena dengan kesibukannya masing-masing. Tak istiqomahnya kita, insya Allah sebulan sekali kita ketemu. Hari Jumat, hari Sabtu, dari mulai khutbah Jumat, kajian sore, kajian malam Sabtu, subuh Sabtu, kajian pagi, sampai ditutup dengan pengajian siang. Tak bisa ikut semuanya, khutbahnya. Tak bisa ikut khutbahnya, kajian sorenya. Kajian sorenya tak bisa, kajian malamnya. Malamnya tak bisa, kajian subuh baca at-targhib wa tarhib. Tak juga bisa, ikut khitan masal. Gratis. Membawakan anak maksudnya, bukan ikut khitan. Tak juga bisa, kajian puncaknya. Nah, ini semua tidak lagi ada alasan kita. Alhamdulillah ibu-ibu di tengah kesibukan masih bisa datang komunitas Ummu Aisyah, komunitas hamba Allah. Ibu-ibu ini bisa ikut datang tentulah suaminya orang-orang soleh yang mengizinkan istrinya. Sampaikan salam kami kepada bapak-bapak di rumah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung karena ibu-ibu sibuk memikirkan umat. Kesibukan ibu tiap bulan bagaimana mengumpulkan duit, beli beras, bangunan selesai, anak-anak, adik-adik santri kita bisa menghafal Quran dengan tenang. Berapa banyak ibu-ibu yang sibuk memikirkan bagaimana tumit sepatunya 15 cm atau 10. Dia yang berjalan, jantung kita yang lepas. Berapa banyak ibu-ibu yang sibuk memikirkan tas kulitnya harus 7 warna. Hari Senin warna ungu, hari Selasa warna pink. Tapi ibu tidak sibuk memikirkan dunia, justru sibuk memikirkan ini. Jadi ibu-ibu di Pekanbaru yang belum bergabung dengan komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, bergabunglah, hubungi nomor kontak berikut ini. Jalan-jalan ke mall bagus, jalan-jalan ke danau bagus, jalan-jalan ke pantai tak salah.
tapi nanti akan menjadi orang yang konsumtif, ingin beli ini, ingin ini, ingin ini. Dibawa jalan-jalan ke YTWU, menengok dinding belum disemen. Jalan ke YTWU, menengok asrama hampir siap, kelasnya mana, maka akan muncul semangat terus. Inilah yang membuat kita istiqomah, insya Allah. Inilah yang membuat kita akan terus bisa bersama. Tidak bisa. Masih ingat pejamkan mata beberapa tahun yang lalu, tepat di sini, pas di depan masjid, peletakan batu pertama. Pernahkah terpikir di benak kita akan secantik seindah ini? Belum lagi orang masuk ke dalam, menengok rumah-rumah, menengok asrama, menengok apa namanya nih Ustaz? Menengok pendopo yang luar biasa nih. Baru menengok pagarnya aja orang udah macam menengok kucing Anggora. Terpukau orang menengok pagar. Begitu masuk ke dalam, menengok lampu, ditengok. Berapalah harga lampu nih katanya. Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya tempat ini. Asal jangan hujan aja lah, tempias masuk. Jadi apa yang kita lihat hari ini adalah buah dari berjamaah. Maka kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, iyakum wal furqah. Kalau ada percikan-percikan kecil di lalang kering, cepat kita padamkan. Kalau ada yang tak jelas, kita mesti klarifikasi, tabayyun. Ini semua sudah ada, wakif sudah duduk, pengurus sudah, ustadz. Kenapa ustadz dari tadi tak keluar? Ustadz di mana? Saya ketiduran di dalam. Kenapa ustadz tidur? Jam 4 subuh tadi saya dari Panam mau mengisi pengajian di sana. Kami pun semua pengurus tim media jam 4 juga datang Pak Ustadz. Jam 12 tadi malam saya baru tidur karena pulang tausiah. Saya jauh di Rimbo Panjang. Nah, jadi semua mesti ada klarifikasi, tabayyun. Kalau tidak nanti fitnah-fitnah kecil ini akan menjadi api besar, bergejolak, membakar semuanya. Dan kalau sudah terbakar, kesimpulannya cuma dua: menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalau Abu Hurairah tak apa-apa, ini jadi abu gosok, habis semuanya, berkeping. Nah, inilah pentingnya kita duduk bersilaturahim bersama, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan, maka insya Allah terjelaskan. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua sudah dijelaskan, dari minal aidin wal faizin sampai Syawal, sampai istiqomah. Setiap bulan kita akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai, meridhoi semua yang kita lakukan ini, karena mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Pada kesempatan ini akhirnya saya ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Kepada para asatiz, guru-guru, pengurus yayasan, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.